Paris, kota romantis yang menawarkan sejuta pesona. Setiap sudutnya penuh sejarah juga syarat akan makna. Salah satu ikon yang menjadi daya tariknya, apalagi jika bukan Menara Eiffel. Menyimpan sejuta pesona dan juga memiliki sejarah yang panjang, Menara Eiffel masih menjadi magnet bagi wisatawan di seluruh dunia untuk datang ke sini dan menikmati keindahannya. Di menara setinggi 327 meter ini terdapat 3 lantai yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Di lantai teratas kita bisa menikmati pemandangan kota Paris yang begitu mempesona. Setiap tahunnya lebih dari 250 juta turis yang melancong ke menara buatan Alexander Gustav Eiffel yang dibangun pada tahun 1887. Menara yang berjuluk La Dame de Fer atau wanita besi ini dibangun sebagai pintu masuk Exposition Universal, sebuah pameran peradaban dunia yang digelar untuk merayakan seabad kemerdekaan Prancis. Rasanya belum lengkap ya kalau ke Menara Eiffel tanpa menjajaki tiap lantainya. Nah, ada 2 cara jika kita ingin jelajahi tiap lantai di ikon kota Paris ini. Kita bisa naik tangga. Sebanyak lebih dari 1.700 anak tangga harus kita taklukkan. Itu pun belum sampai puncak menara. Hanya sampai lantai 1 Menara Eiffel setinggi 57 meter. Untuk mengakses ke lantai 1 Menara Eiffel menggunakan tangga ini, pengunjung harus membeli tiket masuk sebesar 7 euro atau sekitar Rp105.000. Eits, jangan khawatir, ada cara lain kok untuk menikmati pemandangan kota Paris dari atas menara setinggi 327 meter ini. Dengan merogoh kocek 17 euro atau sekitar Rp255.000, kita bisa menggunakan elevator untuk singgah ke tiap lantai menara besi ini. Setelah membeli tiket, kita harus antri sebelum menggunakan elevator untuk naik ke atas menara. Pengamanannya juga sangat ketat. Seluruh barang bawaan turis harus diperiksa di pos penjagaan. Habis beli tiket, we're going up. Sini ada elevatornya, nanti kita naik ke atas. Di tiap lantai, elevator akan berhenti mengantarkan para turis. Namun sayang, saat itu kami tidak diperkenankan berhenti di lantai 1 Menara Eiffel karena padat dipenuhi kunjungan wisatawan. Alhasil, kami langsung menuju ke lantai 2 Eiffel. Gak kalah serunya, di sini kita bisa menikmati romantisme kota Paris dari ketinggian 115 meter. Bangunan-bangunan berarsitektur klasik dengan dominasi warna putih terpampang nyata di depan mata. Keindahannya tak lagi terbantahkan. Nah, ini pemandangan dari lantai 2 Menara Eiffel. Kita bisa melihat panorama yang begitu indah, begitu cantik kota Paris. Di situ kita bisa melihat ada Sungai Seine. Dari sini juga kita bisa melihat ada Arc de Triomphe yang jaraknya ya lebih dari 1 kilometer, tapi wow, benar-benar menawan. Belum puas lihat pemandangan dari lantai 2 Eiffel ini, kita bisa menggapai lantai teratas menara juga dengan menggunakan elevator. Di ketinggian 280 meter ini pemandangannya tak jauh berbeda dengan lantai sebelumnya. Tapi ada yang spesial di lantai teratas Menara Eiffel ini. Terdapat ruang berukuran 4x3 meter di bagian atas menara. Ini adalah apartemen milik sang arsitek Gustav Eiffel. Dulu ruangan khusus ini tidak dibuka untuk umum. Kini pengunjung Menara Eiffel dapat melihat dari jendela kaca isi ruangan milik sang arsitek, lengkap dengan perabotannya. Terdapat 2 pintu masuk ke Menara Eiffel, pintu utara dan pintu selatan. Kita harus melewati pos penjagaan untuk masuk ke kawasan Eiffel. Sekedar untuk berfoto di bawah kaki menara, para pelancong tak dikenai biaya alias gratis. Dibuka pukul 9.30 hingga 11 malam, menara tertinggi periode 1889 hingga 1930 ini tak pernah kehilangan pamornya. Turis dari segala penjuru dunia terus berdatangan. And we actually went to the top of it, and you can see the whole city, and it's just amazing how God's creation comes through your eyes, and you get to like really see how beautiful can something
become? I think it's nice. I've been there once before, but I didn't get the time to see so much. It looks nice. Yeah, it's very big and very impressive, I think. So it's nice to see. Terletak di kawasan Champ de Mars, selain Menara Eiffel bergeser ke sebelah utara. Kita juga bisa bersantai di Taman Cantik Jardin de Trocadero. Taman seluas 4 hektar ini merupakan bagian dari Palais de Chaillot, atau biasa juga disebut Palais de Trocadero. Gedung bersejarah bergaya neoklasik yang dibangun tahun 1937 oleh 3 arsitektur sekaligus. Jika beruntung, kita juga dapat menyaksikan keindahan air mancur yang menari-nari bersama irama merdu di taman indah ini. Arif Perkasa, Laili Yunianti melaporkan untuk NET.